Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gung Aris Mustafa. Saya akan membacakan proposal saya tentang analisis persiapan guru dalam merancang pembelajaran ekonomi di sekolah menengah atas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai macam komponen antara lain siswa, guru, kurikulum, sarana, dan prasarana pendidikan guru termasuk komponen yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, yang memiliki tanggung jawab dan sangat menentukan dalam pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sebelum melaksanakan pembelajaran. Guru ditentukan untuk memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran yang meliputi menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan materi yang relevan, merancang metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, menyediakan sumber belajar dan media. Dalam kurung Akid Zainal 2002 tutup kurung. Perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, bahan ajar handout, media PowerPoint, dan lembar kerja siswa atau disingkat LKS merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dibuat serta harus diperhatikan oleh guru, karena perangkat pembelajaran berperan penting untuk kesuksesan proses pembelajaran. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, intuitif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Pelajaran teknik komputer di SMK terdiri dari beberapa materi pembelajaran. Salah satunya adalah teknik informatika, merupakan penerapan termodinamika dalam komputer. Yang B, permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat diteliti, antara lain. Guru harus menyiapkan berbagai macam perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan harus dinilai kualitas sehingga dapat diketahui kelayakannya. Yang kedua, batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, handout, PowerPoint, lembar kerja siswa atau LKS, dan soal evaluasi. Yang kedua, penulisan kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilakukan oleh 5 orang pendidik. Rumus masalahnya yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana prosedur dalam pengembangan perangkat pembelajaran temokimia sehingga layak digunakan. Yang kedua, bagaimana kualitas perangkat pembelajaran temokimia yang dihasilkan berdasarkan penilaian review. Yang C, tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran kimia ini adalah menghasilkan perangkat pembelajaran temokimia yang layak digunakan sebagai acuan mengajar bagi guru untuk mencapai suatu pembelajaran efektif dan efisien. Mengetahui kualitas perangkat pembelajaran yang dihasilkan. Kedua, manfaat penelitian. Manfaat pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran bagi guru untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, menambah referensi dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, menjadi sumber belajar perlengkapan bagi siswa dalam pembelajaran kimia. Kajian teori pemahaman siswa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pemahaman merupakan salah satu ranah kognitif karena pemahaman merupakan
tingkat kemampuan yang menuntut siswa mampu memahami tentang arti atau konsep, situasi, serta faktanya yang diketahui. Dalam hal ini, siswa tidak hanya hafal secara verbalitis, tetapi mengerti atau paham terhadap konsep atau fakta yang ditanyakan. Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang secara heterogen dan bekerja sama untuk mengungkapkan pendapat sehingga tidak bergantung pada orang lain atau bergantung pada satu orang saja. Yang ketiga, teknik belajar mengajar kancing gemerincing dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1902 dan ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia anak didik. Dalam kegiatan kancing gemerincing, masing-masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendapatkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain. Keunggulan dari teknik ini adalah dapat mengatasi hambatan pemerintahan kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Dengan tipe ini, maka masing-masing anggota mendapatkan tanggung jawab dalam kelompok sehingga tidak menggantikan diri pada teman atau rekan kelompok yang dominan. Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang secara heterogen dan bekerja sama untuk mengungkapkan pendapat sehingga tidak bergantung pada satu orang saja. Dalam kerja kelompok, guru memberikan LKS kepada masing-masing kelompok untuk diberikan pada kelompok. Tugas yang dipekerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Apabila dari anggota komen tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, maka mentor kelompok bertanggung jawab untuk menjelaskan sehingga kelompok dapat menyelesaikan tugasnya. Dengan tipe kancing gemerincing meliputi 5 langkah kerja, yaitu pertama, guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing kedua sebelum 2 atau 3 buah kancing ketiga. Setiap kali seseorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkan di tengah-tengah keempat. Jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, ia tidak boleh berbicara lagi sampai semua rekannya yang juga menghabiskan kancing mereka. Kelima, jika semua kancing sudah habis, dengan tugas dari kelompok sesuai dalam kelompok boleh mengambil kancing lagi. B. Kajian penelitian relevan merupakan kajian mengenai penelitian terdahulu yang relevan. Mirip dengan penelitian yang kita ajukan, terkadang sebagai tambahan ada beberapa yang menambahkan bagian metodologi penelitian seperti populasi sampelnya dan teknik analisis data. Fungsi kajian penelitian relevan ini yaitu untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelum, sehingga penelitian kita jauh lebih dari apa yang namanya plagiat. Asumsi dan hipotesis. Asumsi dalam kamus ilmiah populer mempunyai arti pradugaan, anggapan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Contohnya, sebuah perubahan kurikulum hanya menambah kebingungan bagi guru dan peserta didik. Hipotensi. Pengertian hipotensi adalah jawaban sementara terhadap masalah yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Kegunaan hipotensi. Sebab hipotensi memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memperluas pengetahuan di suatu bidang. Hipotensi memberikan suatu pernyataan hubungan yang dapat diuji langsung dalam penelitian. Hipotensi memberikan arah kepada penelitian. D. Hipotensi memberikan kerangka untuk melaporkan hasil penyelidikan. 3. Cara memperoleh hipotensi. Penyedia bisa berasal dari masalah-masalah praktis dari situasi tingkah laku yang diamati dan penelitian yang sebelumnya, atau dari teori-teori. Sebuah hipotensi induktif
yakni penelitian dalam merumuskan hipotesis sebagai suatu generasi dari hubungan-hubungan yang diamati. B. Hipotensi deduktif, yaitu hipotensi yang dirumuskan berasal dari teori-teori. 4. Ciri-ciri hipotensi yang baik. Dalam merumuskan hipotensi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Sebuah hipotensi hendaklah dirumuskan dalam bentuk pernyataan. B. Hipotensi banyak berhubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. C. Hipotensi dapat diuji. D. Hipotensi harus memiliki daya pembeda. E. Hipotensi konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kelima, jenis hipotensi. Dalam bidang penelitian kualitatif, hipotensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebuah hipotensi kerja atau hipotensi alternatif. Hipotensi ini menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara satu variabel dengan variabel lain. B. Hipotensi nol atau hipotensi nihil. Hipotensi nol sering juga dengan hipotensi karena harus dilakukan melalui pengujian statistik. Bab 3. Metodologi penelitian. Alokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasi sekolah menengah atas negeri SMA Provinsi Riau. Kedua, waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2021. B. Subjek dan objektif penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian untuk subjek tiap-tiap guru ekonomi yang mengajar di sekolah menengah atas negeri 1 di sekolah atas negeri Provinsi Riau. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah persiapan model pembelajaran yang dibuat guru. Yang C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan wilayah yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh guru ekonomi sekolah menengah atas negeri Provinsi Riau. Yang kedua, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam penetapan atau pengembalian sampel, dan populasi memiliki aturan, yaitu sampel representatif mewakili terhadap populasinya. Penelitian ini membutuhkan guru yang berbasis lulus dari pendidikan ekonomi yang mengajar di sekolah menengah atas negeri Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data. Pertama, observasi dan dokumentasi. Kesimpulannya adalah dari penelitian dapat disimpulkan bahwa modul yang disiapkan tiap guru ekonomi di sekolah menengah atas negeri Provinsi Riau sangat memberikan dampak positif terhadap efektif dan efisien pembelajaran di mata belajar ekonomi di sekolah menengah atas negeri Provinsi Riau, terkhususnya di tiap-tiap kelas. Demikianlah hasil penjelasan analisis saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.